Nggak tahu sih gua doang apa teman gua denger juga, gua nggak ngerti. Itu gua denger suara aja. Gua nengok terakhir nih, bener-bener ada nenek. Yo, what's up? Line, Instagram, YouTube, Facebook, Heroic. Lampunya para superhero untuk kalian menerangi masa depan. Beli. Oke, jadi kali ini kita kedatangan ngundang ya? Kita ngundang ya? Kita ngundang. Biasanya kita ngobrol berdua kayak ngomong kayak biji lah berdua terus. Biji, apa juga kita obrolin. Nah, sekali kita mau nyoba sesuatu yang baru. Kenalin. Izin memperkenalkan diri gitu. Nama gua Iwe. Untung Iwe loh. Kalau lanjut. Ya jangan aneh-anehin ya? Iya, jangan aneh. Ini konten edukasi. Ini konten edukasi. Lanjut. Jadi Iwe ini orangnya deskripsi sendiri gak sih gimana biar lebih enak gitu. Oh iya, oke, kayaknya boleh, We. Maksudnya apa yang lo senengin, apa yang lo biasa lakuin, terus ya udah, kenalin aja. Ya, keseharian gua biasanya sih nganggur. Oh enggak. kuliah. Terus gua juga nggak sering sih sebenarnya. Baru beberapa kali naik gunung. Oh, gunung yang mana? Enggak, maksudnya kan ada banyak gunung di muka bumi. Oh iya. Nggak intonasi lu aneh. Gue nggak bisa terima. Oh iya. Gimana terus? Gunung pertama yang lo apa ya? Iya. Takluki kali. Iya, Raba. Yang tahu. Di Jamah gitu. Iya benar. Daki sih bukan. Gunung pertama yang lo daki. Gunung pertama yang gue daki itu Gunung Sumbing di Wonosobo. Sumbing kan? Kata gue juga, gue jangan sahabat dia. Gue nggak bisa praktek sumbing. Lanjut. Sumbing. Ya, Gunung Sumbing. Gunung Sumbing. Nah, terus maksudnya mulanya lo punya keinginan buat nanjak tuh atas dasar apa? Ajakan temen lo? Terpaksa atau terpaksa? Kan kayak lu ikut lu, kalau nggak ikut gua nggak ikut gitu biasa. Enggak gitu. Lu ikut lu, kalau nggak gua santet. Enggak juga. Serem juga. Lebih ngeri loh. Tapi itu ya alasan awal lu sampai mau gitu. Ya awalnya apa ada karena cewek yang di bed? Enggak juga. Enggak. Awalnya sih ini apa namanya? Dari kemauan dari diri sendiri juga awalnya. Penasaran. Bangun tidur pengen naik gunung nih. Baru main gitu ya. Terus gimana? Itu dicoba sikat dia aja jangan. Terus gimana? Terus? Pertama emang kemauan dari diri sendiri awalnya. Terus pas banget temen sekolah dulu ngajakin. Ada 2015 kalau. Itu lo kelas berapa? Masih sekolah nggak sih? Masih sekolah ya. Masih sekolah. Tapi udah ada hasrat buat nanjak gunung. Iya buat naik. Hasrat. Kita mau punya hasrat buat naik gunung Sumbing. Terus ya awalnya kayak gitu. Diajak sama teman. Pas banget emang kebetulan temen juga mau yang pada mau daki ke sana. Oke, akhirnya ngumpulin orang. Berapa yang kumpul? 400. Awalnya hampir 10 deh kalau nggak salah. Hampir 10 orang, laki semua tuh ya? Laki semua. Kenapa? Kan gini, biasanya tuh ada beberapa dari anggota buat naik gunung itu kayak nyempil 1 atau 2 cewek buat sebagai penyemangat gitu. Sebagai support system lah gitu. Lebih ke nggak ada yang mau. Oh, nggak ada yang takut mau. Kali ya? Takut. Karena belum pernah itu. Karena takut turun Sumbing. Nah, itu kan lu baru pertama kali hitungannya kan? Iya. Baru pertama kali. Tapi teman lu ada yang pernah nanjak? Sebelumnya belum ada. Nah, tuh maksud Semuanya. Nah, terus itu apa? Modal nekat. Peralatan pun juga nekat. Kayak maksudnya peralatan nekat tuh kayak gimana? Kayak bau jas hujan. Peralatan mendaki kan juga banyak juga. Kayak misalnya tenda, terus carrier-nya juga. Itu benar-benar belum punya semua. Terus? Belum. Tenda pramuka. Akhirnya ngontek temen yang punya ke kelas. Minjem. awalnya.
Awal minjem semuanya. Oh, persiapannya untuk awal mula sebenarnya harusnya gimana tuh? Ya, yang seharusnya gitu. Yang seharusnya. Seharusnya awalnya sih mental sebenarnya. Pertama mental. Mental. Tapi maksud gue gini, pas di luar kalau ada perlu ditiru nggak sama mereka yang untuk baru tapi nggak ada yang Persiapannya. nggak ada yang pernah naik Nggak ada yang pernah naik. dan mereka harus modal nekat gitu kayak lo. Sebenarnya nggak di ini sih, nggak di apa sih bahasanya? Nggak diharuskan kayak gitu sebenarnya. Nggak boleh. harus Jangan. ada Bahaya, siapa bahaya. Karena gue juga pernah tuh nanjak sekali Pulau Sari. Pulau Sari. Iya, Pulau Sari gue pernah sekali. Gue nggak interview lo. Enggak, bodo amat gue pengen cerita. Pengen cerita, bodo amat gue. Mau mati gue di sana. Masih. Kenapa sih? Jadi gue nanjak tuh tanpa persiapan sama gitu. Oke, gini. Sama. Oke, gitu. kita jadi ngebahas 2 orang yang tanpa persiapan. Iya. Tapi beda. Beda-beda ini. Nasibnya beda. Beda. Ya, oke, lo apa apesnya? Apesnya itu gue kesana itu cuman pakai sandal jepit. Asli nggak pakai sepatu, terus tenda itu ya cuma 1 layer. Jadi kalau kena hujan tembus lah gitu, basah bocor. Walaupun yang basah enak, cuman kan kalau yang kayak gitu kayaknya ya. Saya tidur di warung Pak, hampir hipo katanya. Oh, lu? Iya, bukan hypersex tapi hipotermia. Hampir. Nah, kenapa hampir? Kenapa enggak ya? Iya. Selain kekuatan fisik, hal pertama nih, lo Yeah. nanjak ya kan, akhirnya maksudnya kaget. Kaget. Lo nggak kuat. Nah, Kaget. apalagi Fisik mental. Sih. mental. Mental kena. Kayak misalnya kebayang-bayang Pulang gila. kebayang-bayang Pulang udah gila zombie. Bercanda banget, tapi sekarang udah normal. Lanjut. Maksud gue nggak kesel gue. Lanjut. Iya. Kemana tadi? Lu berhari-hari kan kayak ngecamp gitu, terus kayak buang air atau segala macamnya itu udah ada tempat khususnya apa? ya nggak Bebas gitu mau di mana bebas. nggak bebas Tidak ada juga masih sih. umum di sini. Nggak bebas juga, jadi kan dari itu udah ada peraturan juga. Oh, udah ada aturan ya? Ada aturan. Tapi bisa nginjek teh orang dong kalau gitu. Ini kalau lo bukan Ya, di sini. bisa jadi. Ah? Sebenarnya yang baik tuh yang bagus kalau misal mau buang air besar Nah. itu gali tanah dulu biasanya. Oh, gak itu. Gali tanah terus ntar dikubur. Oh, dia biasa kok. harusnya. Biasa Kayak kok, kucing, biasa. ya. Anjing gua mau. Nah, gitu. Harusnya kayak gitu. Cuma kan banyak pendaki-pendaki yang ini juga kan. Yang barbar. Hal yang paling menakutkan dari 7 gunung yang itu beda-beda kan? Beda-beda. 7 itu beda-beda. Nah, Ada sih, kiri, kanan. Ada yang udah sama. ada yang sama. Cuma lo hitung 7 tuh yang beda. Nah, hal yang paling menakutkan buat lo dari 7 gunung itu gunung yang mana? Diem. Diem. Gue nanya dia. Gunung Mama. Enggak pernah kan lu? Nggak pernah. Pas bayi doang. Iya. Lanjut. Dalam hal mistis atau Apapun. Apapun. Mistis lu deh, mistis. kalau mistis sih Gunung Lawu sih. Lawu tuh daerah mana? Lawu tuh di Lawu Jakarta lagi. Timur. Jawa Timur. Lalu lagi. Perbatasan sih sebenarnya. Antara Jawa Tengah sama Jawa Timur. Oh, Jawa Tengah. Lawu, kenapa di Lawu? Tapi katanya banyak sih kayak di podcast horor gitu kayak yang itu Gunung Lawu juga banyak. Itu udah emang serem ya. Tapi maksud gue sebelum lo ini kan ngebahas Lawu, harusnya lo tahu kan, maksudnya ini gunung bukan gunung yang sembarangan. Sembarangan. Gitu kan. Artinya lo udah punya Persiapan. info segala macamnya. Iya, Nah, punya. gimana tuh nge-briefing orang per orang yang ada di lo buat harus kuat nanjaknya? Kan ada banyak orang juga yang kayak di gunung sembarangan, kayak bacotnya nggak bisa dijaga Iya. segala macam. Kayak gua lah gitu. Nah, ya baru mau nembak tuh. Nah, gua main aman. Sebenarnya gue juga kayak gitu, masih kayak gitu. Oh. Masih susah ini sih ditahan omongan. Cuma itu gue ngeyakinin temen-temen gue. Akhirnya lo briefing dengan cara meyakinkan teman-teman lo. Oh, dia Kayak misalnya nggak usah mikirin apa-apa di atas. Maksudnya jangan berpikir negatif. Aneh-aneh. Jangan Emang mikir negatif? Oh iya. Lanjut. berpikir negatif. Jangan, kan nggak boleh ngeluh kan katanya kalau di gunung. Emang boleh Enggak ngeluh? boleh ngeluh. Oh, Mitosnya. mitosnya. Nah, Oke. Kalau ngeluh kenapa? Setiap gunung. Oh, setiap gunung. Kalau nggak turun Oh. ke gunung itu ya. Nah. Kalau ngeluh kenapa? Ih, kok yang kamu Mitos. kecil kan nggak Mitosnya mungkin. sih kalau Ya, misalnya nggak boleh ngeluh capek kayak gitu-gitu
bakal bikin juga ya, sasarin dibikin atau capek apa beneran. gitu. Sebenarnya itu emang dari apa sih? Adabnya kali ya, apa gitu? Iya, mungkin dari situnya juga. Penunggu yang aneh-aneh di situ ya. Dari ini apa sih? Persatuan Setan Indonesia. Persatuan ngadek partai. Gua ngomong. Gila. Gua Persatuan Setan Indonesia. Ya udah. Ya Gua udah. gak nyebut apa. Ini enggak apa-apa biar viral. Lanjut. Goblok. Dari Enggak, gua ikutan. Itu dia. Ayo hujat aku. dari pribadi masing-masing sebenarnya kalau kayak gitu. Pasti kan kalau misal kita ngeluh capek kan ke bawah tuh jadinya. Oh jadi nanam kayak gini. Iya. Ego ya. Ego. Lagi baliknya ya. Begitu ego. Balik ke ego kalau kayak gitu. Ya segitu ya konten kita. Enggak, masih cerita. Ini sebel lanjut. Pas nanjak, kejadian apa tuh yang lo temui di gunung itu? Pertama nanjak jam 4 kalau nggak salah. Nanjak udah gitu pas sampai pos 3 itu maghrib. Akhirnya break. Setelah break nggak sholat dulu sih emang salahnya sebenarnya. Oh harus sholat dulu ya? Enggak gitu juga. Wajib bagi setiap Kalau kaum misalkan non. Oh, Ya kan? Iya. Tuh, makanya jawabannya nggak harus juga. Nggak harus. bagus kan? Non sih. Bagus. Ya udah sadat. Enggak lanjut. Habis Ya, itu terus, pos sampai pos 3 maghrib. Maghrib. Malah lu break istirahat Gue aja break ya, nggak istirahat, sholat ya? istirahat ngerokok. Habis itu jalan lagi setengah 7-an. Setengah 7 jalan sampai pertengahan dari pos 3 ke pos 4 itu nggak tahu sih gua doang apa teman gua denger juga, gua nggak ngerti. Itu gua dengar suara azan Di gunung. di gunung dan itu Siapa yang aja? udah ketinggian 1500-an ke atas deh. Ada yang aja? Kedenger, nggak tahu teman-teman denger atau enggak nih. Oke. Temennya bawa HP si Hidayah kayaknya. Nah itu posisi jam berapa? Kan Itu lu berhenti kondisi maghrib. jam- Isa bisa ya? Iya, Oh, ada Isa ya, bisa mungkin. maghrib ada Isa. Mungkin Isa. Cuma pas gue tanya sama teman-teman gue nggak ada yang denger selain gue. Oke, terus? Udah emang azannya itu kedengerannya cuman Allah Akbar gitu doang. Udah habis itu nggak kedengeran lagi, nggak kedengeran. Gue mutusin buat break dulu. Ayo, berhenti gitu ya. Jadi kan gue dua-dua jalannya, jadi ada space. Oh emang harus gitu ya? Oh karena kecil tapaknya? Enggak juga sebenarnya. Terus harusnya emang kalau gue kayak gitu, gue kasih space. Oh, Dua temen gue dua depan, temen gue sama temen gue di belakang dua. oke. Nah gue nerakin yang temen gue yang depan. Oh. Jauh tapi emang jauh. Enggak jauh sih, Oh. 10 meteran deh. Oh, 10 meter lumayan. Habis itu gue teriakin, tunggu azan. Gue bilang kayak gitu kan. Akhirnya temen gue nyaut, azan apaan sih, orang nggak ada azan kan. Udah nggak apa-apa, break aja dulu. Gue bilang kayak gitu. Akhirnya gue mutusin duduk, gue break, gue madep ke arah bawah, ke arah light view. Oke. Gue ke bawah, ke arah bawah. Sujud. Enggak. Maling kundang. Bercanda aja. Iya. Udah duduk. Gue juga baru sekali bercanda. Oh iya. Bukan gue nggak boleh. Enggak, maksudnya dari tadi kan lu bercanda kali-kali gue. Gantian. Ya, terus lu ngeliat ke bawah. Gue ngeliat ke bawah. Gue duduk sebelah-sebelahan sama temen gue nih yang berdua. Tiba-tiba nggak ada angin. Tiba-tiba ada pohon, bukan pohon sih, kayak alang-alang gitu, gerak sendiri. Wah, jangan-jangan. Terus begini, begitu kan. Di situ lu mikir positif dong. Positif. Apa ini gitu. Kebetulan itu yang megang center gue doang, temen gue yang sebelah enggak. Oh, enggak, oke. megang center. Oh, licikan sekali Anda terus. Temen gue yang samping gue ngomong, apaan we? Coba senterin, kata temen gue gitu. Takutnya binatang. Akhirnya gue senterin, nggak ada apa-apa. Udah mulai merinding kan tuh gue sama temen gue. Udah jalan yuk. Akhirnya gue mutusin buat jalan lagi. Mau jalan 10 meteran, 20 meteran jalan, gue ngerasa ada yang ngikutin di belakang. Tapi nggak ada. Nggak ada sama sekali. Akhirnya gue nengok, nggak ada. Gue nengok lagi nggak ada. Pas gue nengok, Tapi itu bener, maksudnya kan kalau misalnya ngerasa bisa aja dong dibilang karena kan ini alam liar, gelap, terus maksudnya lo ngerasa-ngerasain kayak gitu kan buat Wajar, orang yang ya. apa takutan, Parno. parnoan, ya apa juga dirasa-rasa. Iya. Maksud gua itu lu ngebedain ini apa gitu loh.
Ngebedainnya sih karena gue habis dapet kejadian yang sebelumnya itu, gue mikir langsung, wah nggak bener nih dalam hati. Pas gue nengok terakhir nih, bener-bener ada. Apa kayak gimana? Nenek. Anjir, nenek Nenek di belakang gue. Nah terus gimana? Lo nya gimana tuh? Ntar lu merinding. Oh bisa. Tapi pada saat itu lebih takut ketemu hewan buas atau emang makhluk yang seperti itu? Lebih mendingan, nggak ada mendingan sih sebenarnya. Nggak ada yang mending. Cuma lebih baik ketemu yang makhluk halus daripada binatang buas. Oh iya benar. Tapi ketemu makhluk halus tapi nggak kenapa-napa gitu, masih ditongolin gitu. Pakai alasan. Iya. Udah kan disangka. Iya. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, lu nya gimana? Iya. Ciluk banget itu enggak? Gemeteran. Nggak mutusin buat break? Nggak. Gue tetap lanjut jalan. Terus tapi itu tetap lu berasa dia ngikutin lo terus? Ngikutin. Berapa lama? Tapi kayak langkah gitu apa cuman kayak suara dedaunan kegeser? Langkah. Buset, langkah. Tapi gue nggak cerita ke temen gue yang depan, nggak cerita sama sekali. Sampai sekarang? Sekarang gue udah cerita. Setelah udah di bawah di base camp lagi, akhirnya gue cerita ke temen. Oh ya, karena kan emang ada aturan mainnya di katanya kalau lo nemu kejadian apapun di atas sana, lo nggak boleh cerita dulu ke teman, ngegosip tuh nggak boleh, artinya kan gitu maksudnya. Jadi maksudnya mungkin teman. Tapi kalau di arah lebih positif, gak boleh nakut-nakutin yang lain, takut mentalnya juga ikutan turun. Nah itu mungkin impactnya ke arah sana kali. Akhirnya gue ceritain semua tuh di bawah sama temen gue. Ternyata temen gue yang di depan gue yang sama. Depan gue persis ngeliat. Gatel nggak sih buat aduh gitu? Buat cerita sebenarnya gatel. Tapi ada nggak maksudnya satu kejadian lo nemu kejadian di atas dan ada yang cerita gitu? Lo pernah dengar ceritanya? Enggak ya? Ada. Terus apa kejadiannya? Sasarin atau apa gitu kan? Soalnya banyak yang kayak gitu pada cerita di atas. Gini di. Gue kan pernah ngobrol juga sama dia. Nah di sana tuh ternyata gunung apa ya? Yang ada pasar setan. Pasar setan. Mitosnya. Ada mitosnya. Tapi nyata katanya gitu. Di Gunung Lawu juga ada. Anjir. Di Gunung Lawu. Setan jual beli apa anjing? Merapi sama apa gitu. Merapi di Jogja. Iya, Jogja. Itu ada pasar setan. Itu kayak gimana? Kalau pas gue lewat situ, jadi kan gue lintas gunung gitu loh. Gue naik dari base camp Cemoro Sewu, turunnya Candi Cetok. Apa jadi, itu? Gunung. Gunung. Jalan. Base camp. Oh, base camp. Jalan gitu ya. Base camp, nama base camp. Oh, nama base camp. Jadi gue naik dari sini, turunnya lewat ujung ke ujung gitu kan ya. Iya. Jadi gue begitu lintas gitu kan. Tapi base camp ada yang nongkrong di situ. Oh bukan yang lo naik dari sini, turunnya dari sini juga. Oh beda. Ke sana gitu ya. Ya dari sini. Dari situ. Gitu. Jadi lintas gunung. Kalau gini kan tektok jadinya. Tektoknya ke gua ya di mana? Tektok. Lintas gunung. Dora. Gua lewat pasar Dieng, namanya bukan pasar setan, pasar Dieng. Pasar Dieng. Itu emang mitosnya. Jadi banyak batu tersusun, katanya sih tersusun sendiri. Tapi enggak, lu lewat situ kan? Ada. Gua lewat situ. Ada. Batu-batunya yang tersusun. Ada. Dan itu katanya itu nggak boleh dipindahin. Nggak boleh digeser. Nggak boleh digeser. Udah ada tulisannya, jangan memindahkan batu atau apapun di sini gitu. Tapi kalau yang nggak sifatnya tidak sengaja gitu, kayak ketendang atau apa kan itu kan ya, mungkin itu ya mungkin dimaklumin kali ya masih bapak atau ibu setan. Ya udahlah, gua lapin lagi gitu. Iya. Memang lu udah tahu kan mitosnya. Nah itu gimana perasaan lo? Enggak gimana sih, karena itu gue sedang. Bisa lu dia biasa aja lo. Udah biasa, udah biasa. Kan bisa karena biasa. Oh iya. Emang begitu. Itu karena gue lewatnya siang juga itu. Oh udah siang. Nah tapi maksudnya mitos yang lo tahu dari pasar itu tuh apa? Mitosnya dari cerita-ceritanya gitu ya. Kan kalau mau naik harusnya kan lu punya persiapan dari apa info-infonya gitu kan. Nah, cerita apa tuh yang lu dapat dari situ? Kalau di pasar Diengnya sih katanya jangan foto di situ. Gue pernah denger tuh simpang siur cuma katanya sih nggak boleh foto di situ, takutnya ada yang ikut di in-frame. Oke. Nah, di Lawu juga katanya ada mitos kayak gini.
harus bawa recehan, nggak harus sih, pokoknya harus bawa persiapan ya. Receh. Jadi takutnya pernah tuh pendaki dibisikin kembalian ngomong mas, gitu. tuku apa mas gitu. Tuku apa? Tuku opo. Tuku opo tuh beli apa mas? Buset. Jadi setelah dibisikin kayak gitu kita kayak langsung lemparin duit gitu. Jadi kayak transaksi. Kayak transaksi jual beli gitu. Tuku apa mas? Ngeri juga sih. Oh itu beneran kayak dibisikin. Kalau misalkan kita nggak ngasih, katanya sih disasarin. Oh disasarin. Tuku apa mas? Mitosnya sih kayak gitu. Katanya, gue dengar dari lo punya temen katanya itu si Iwe pernah ketemu bajing. Oh enggak, bukan bajing. Ketemu hewan buas. Kejadiannya tuh kayak apa tuh ya? Hewan buas? Enggak, takutnya lagi boker tuh ada ular. Bukan, goblok. Bukan. Ini makanya kan nyari narasumber yang udah berkali-kali naik gunung. Oh. Bukan karena ulah sendal jepit. So berhenti, Bos. Iya, enggak jadi. Enggak mau lagi kan? Ini makanya kita nanya ke dia, siapa tahu. Ada apa? Ya, apa? Gimana? Ada apa pesan? Kalau itu gunung berbeda sih. Itu gua di Nggak, ceritanya gini. Kenapa bisa sampai apes? Karena kan itu kan apes ketemu hewan buas. Nah, kenapa lu bisa sampai apes ketemu? Sial aja kali. Emang lagi sial sih. Sial sama dia. Sialan kalau gue. Emang lagi sial. Soalnya kan karena gue dengar katanya nggak boleh ganjil, terus nggak boleh bawa kayak plat DKI anjir. Ngapain bawa anjing, narik gunung bawa anjing ngapain? Lu ikut? Ay, bulldog. Iya, gimana? Hewan buasnya apa? Iya sih, emang pas gua ke Gunung Semeru waktu itu. Buset, Semeru. Emang ganjil sih gua. Gua berlima. Kejadian malam lagi sekitar jam 9 di pos 3. Lagi naik. Pos 3 lagi. Oh, pos 3 lagi. Oke. Lu ganjil ya. Yeah. Pos 3 berkesan sekali. Berbau-bau ganjil lagi. Malam lagi. Malam. Bunuh saya terus jam 9 malam. Jadi kan kalau di Semeru nih, Ranukumbolo gitu. Iya, sebelum Ranukumbolo. Itu dari base camp ke Ranukumbolo sekitar 6 jam. 6 jam perjalanan. Itu 6 jam perjalanan. Cosplay jadi Baduy. Terus dari base camp tuh emang sore. Dan dari base camp tuh kayak udah di wanti-wanti. Enggak dapet ini dari alam loh. Kayak ada gempa, sebelumnya Malang gempa. Oh, gempa. Anjir. Cuman ke kotanya masih kecil. Oh, di situnya udah lumayan goyang. Bukan karena lagi ada orang tua kan gempa tiba-tiba. Bukan. Itu dia tahu. Oh iya, tapi katanya bahwa itu biar nggak terlalu kedinginan gitu ya. Ngaruh gak sih? Enggak sih sebenarnya. Itu mah alasan lo. Iya, itu alasan kan. Iya, bisa banget ahli, Bos. Itu ngomong sama ahli. Udah lanjut. Gimana? Terus di Edi kan jadi. Itu kan emang inget nama saya gitu. Gak bisa. Itu merupakan saya itu gak bisa. Sekitar jam 9 kan tadi. Pas banget. Emang kalau gua itu berapa orang tuh tadi? Berlima. Emang gue lupa ditugasinya paling belakang terus. Tapi yang ketuanya biasanya di belakang. Biasanya buat ngelindungin yang lain. Sweeper ya. Oh, namanya sweeper. Terus sweeper doranya mana? Mencuri. Doranya mana? Doranya nggak tahu. Saya mau ngelawak gak jadi lagi. Kesel, saya capek-capek mikir tidak jadi. Habis itu gue jalan, tiba-tiba yang paling depan nih berhenti. Bener itu gua nggak kasih space sih kalau itu. Oh, rapat. Rapat. Karena di bawah pun udah di briefing. Udah di briefing, katanya tuh di pos 3 jangan jalan sendiri. Ya ngapain jalan sendiri? Oh, emang mitosnya kenapa pos 3? Masih banyak, bukan mitos, emang itu masih banyak binatang buas di pos 3. Oh, di pos 3 itu emang masih banyak. Masih banyak binatang buas yang lewat. Okay. Emang jalur dia lewat lah ya. Jalur dia lewat. Emang kalau di jalur biasanya lu ngapain? Jalan lah. Enggak. Oh, itu jalur beda. Itu beda. Ya. Itu beda itu mah. Receh banget. Voting siapa yang paling lucu? Nggak ada lagi. Terus Winnie
Tawuran. Oh, tawuran. Jalur. Oh, Jalur bego. Jalur tos-tosan. Tos-tosan. Goblok. Maju we. Tos nah gitu. Emang ada orang yang berani naik sendiri gitu? Ada Buset, pasti. Habis itu udah yang paling depan berhenti, otomatis gue juga kaget kan berhenti. Kenapa gue bilang? Ada mata. Dan itu macan kumbang emang. Macan kumbang. Oke. Mata Najwa. Pertama gue gak percaya kalau ada. Akhirnya gue penasaran. Lu maju ke depan. Gue maju ke depan. Berani sekali ya. Enggak, penasaran. Oh iya, penasaran. Lebih ke penasaran. Habis itu gue senterin, emang bener-bener ada mata. Macan bener macan. Badannya sih nggak terlalu. Oh, masih ngeliat mata. Iya, mata bener-bener mata warna kuning. Warna kuning bener-bener warna kuning. Terus? Tingginya tuh segini, gue udah sepi. Kalau lagi diri. Kalau itu diri. Kalau begini doang apa gitu, tendang kamu gua. Kalau segini lagi begini mah ya tinggal tendang monyet. Kalau lagi berdiri bener dong. Iya. Kalau lagi duduk. Kalau lagi duduk kan kucing. Lu tendang aja. Lu gak tahu kakek yang suka nendang kan? Bener dong. Iya. Sekarang coba kalau segini, lu contohin. Misalnya gue nanya, lu kemarin gue kemarin ketemu macan bang, sama Ana segini, tapi pasti lagi duduk segini di. Lanjut nggak? Lanjut. Ya, lu ketemu macan. Habis itu gue mutusin buat break dulu. Tapi di tempat macan. Anjing. Emang. Itu tidak ada lagi. Karena udah panik. Panik diem di tempat. Ya panik. Enggak, karena kan kalau ketemu binatang, emang katanya kita nggak boleh gerasak gerusuk kan. Kalau nggak boleh ngasih gentakan sinyal gitu, sinyal buat dia nyerang tuh nggak boleh. Nggak boleh. Karena kalau misalnya kita bikin gertakan buat lari gitu, pasti dikejar sama dia. Iya, contohnya nih, dia kan biasa jadi babi hutan. Kita kan namanya babi hutan kan. Iya. Ya, Nah, coba praktek. Kita praktekin nih. Babi Gimana hutan babi lewat. hutan? Nah, babi hutan lewat terus lu Nggak. pendaki. Diem aja, nggak boleh kayak. Nah, terus pas babi hutan melihat pendaki diem, apa yang dilakukan? Cuek. Akhirnya nggak jadi kan? Nggak jadi. Demi konten, demi kalian subscribe. Nah, dia stay di situ berapa lama sampai lo mutusin break? 5 menit sampai 10 menit. Lama sampai Disenterin. Gua sendiri. Dianya ngapain? Dia diam, bener-bener lagi ngeliatin rombongan gua. Makanan gua bukan nih gitu gua lihat. Iya, Nah, coba mungkin. gimana? Loncat. Loncat udah. Tugas gua gitu aja emang. Iya. Gunanya tim itu seperti itu. Tugas gua gitu aja. Kalau nggak kaya mah ya Allah gitu. Mandi masih pakai gayung lope habis lah. Tindakan musir itu nggak ada sama Nggak sekali. ada. Sempat sih temen gue emang batu sih orangnya. Oh, batu. Jalan Patrick. Namanya aja umur. Oh, Edge ya. Tapi teman lu itu batu yang nggak boleh dipindahin itu bukan? Oke. Judulnya Nanjak Bersama Umur. Pas turun menaklukkan umur. Goblok. Asuk sumbing. Tapi ada nggak kejadian pendaki-pendaki lain yang selain tersesat ya, kalau sekarang kan udah bukan sama orang atau binatang, nah, ini sama binatang gitu. Biasanya diapain sama binatang? Ada tuh sempat gue pernah denger ceritanya sih, bukan cerita sih, di Instagram juga ada waktu itu di Gunung Argopuro kalau nggak salah. Itu dimakan. Argopuro tuh di mana? Argopuro Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Kalau Banyu Bau beda. Ya beda kan wangi. Yang itu kurang. Skip aja. Gitu aja. Ntar gua potong. Iya. Di Banyuwangi kalau Argopuro itu bener-bener disisain tinggal dongkol kalau nggak salah. Dimakan apa? Dimakan binatang buas, macan. Anjir. Nggak mungkin babi gua. Nggak, kalau babi nggak mungkin. Dia tuh sebenarnya kalau babi nyari makanan kita doang, jadi makan nyeruduk tenda kan biasanya itu. Tapi lo Emang pernah di sudut babi?
Enggak. Mau. nawarin. Itu keren sumpah. Nawarin. Gue kayak ada tawarannya gitu loh maksudnya. Special price. Spesial nggak pernah kan? Enggak. Ini ada maksudnya. Kalau misalkan lo tersesat, nah terus yang lo lakuin tuh apa? Yang harus dilakuin sama pendaki lain kalau tersesat. Pertama kan kita nggak boleh panik. Nggak boleh panik kan. Nah terus apa langkah selanjutnya? Bener-bener nggak megang apa-apa gitu. Iya. Jangan naik, lebih ke turun gunung. Jadi jangan dilanjutin aja. Jangan dilanjut. Kalau lagi tersesat, jangan naik terus. Pokoknya turun aja, balik aja udah balik ke bawah. Oke, ini kita ke pertanyaan terakhir. Pelajaran apa yang lo ambil ketika lo udah banyak naikin gunung? Oh, pelajaran sih yang gua ambil dari gua naik gunung, temen sih. Oh, temen apa? Nih, temen. Gue tau bang temen kayak apa? Iya. Lo punya temen kan? Punya. Temen ya? Iya. Biasanya kan biasanya temen nih yang tadinya di kota misalnya sifatnya biasa aja gitu. Oh, ketahuan aslinya berarti. Ketahuan aslinya kalau di atas gunung. Kayak misalnya capek terus dia ngeluh terus, mikirin diri sendiri. Egois. Bakal kelihatan sih kalau di situ. Dalam kondisi pandemi kayak gini dan buat orang-orang di luar sana yang punya hobi sama nih kayak lo. Terus pesannya gimana buat mereka? Kan lo harus nunda sekian gunung-gunung yang mau lo tanya. Iya. Jadi gunung yang ada aja dulu. Yang ada dulu. Tuh, Anda larang saya. Ini kan udah mau klimaks, Cok. Udah mau klimaks. Cara menakluki gunung yang ada tuh gimana? Nyampe nempel di tengah-tengah tuh. Ya, gitu. Ya buat kalian yang biasanya hobi naik gunung, sabar dulu aja, jangan terburu-buru. Nggak boleh buru-buru. Nggak boleh buru-buru. Gunung nggak akan kemana-mana. Iya. Kecuali udah. Gunung nggak akan kemana-mana. Nggak akan kemana-mana. Seenggaknya Dia masih ada di situ ya? Iya. dia masih ada di situ. Bentuknya nggak berubah kecuali ada gempa atau melewati gejulugan. Atau polisi tidur. Oke. Gimana Di? Ada lagi yang Udah. mau tanya? Udah jadi Gimana? Kesan dan pesannya? apa? Monke. Oke. Kan mulai jadi babi. Oh, iya. Udah enggak. Udah enggak. Ayo. Jadi alhamdulillah gitu ya ngebuka perspektif kita atau pola pikir kita terhadap gunung. Hal baru bagi terhadap semuanya. gunung. Dan bisa jadi acuan juga buat mereka yang mungkin Masih belum pernah. mau nih kayaknya seru nih naik gunung apa segala macam, mencoba pengalaman baru. Kalau kalian suka sama konten ini dan mau kayaknya harus ada part 2-nya deh gitu, boleh komen walaupun tidak ada yang komen. Gue tahu gue positif tinggi kan, gak boleh negatif kan. Dan lebih kesadar diri. Lebih kesadar egois. Gak boleh egois. Itu pelajaran kita ya. Pelajaran kita dari hal ini kita diambil ya kan, bisa kita ambil gitu kan. Dari pelajaran naik gunung kita bisa nemuin temen-temen yang kayak babi. Oke, udah segitu aja. Oke, gue senang sekali. Weh, thank you banget, Weh. Thank you banget, Weh. Oke, tutup Di. Goodbye.